Halo semuanya, warga Muhammadiyah Palangkaraya. Sebelumnya perkenalkan, saya Abi dan ini adalah salah satu tugas dari multikulturalisme, di mana saya akan menceritakan sebuah konflik yang terjadi di salah satu belahan dunia. Konflik ini disebut sebagai perang babi. Nah, pada tahun 1850-an, zaman yang lebih sederhana, di mana penyelesaian sengketa bisa jadi ya perang gara-gara seekor babi. Ya, kalian gak salah dengar. Perkenalkan nih, perang babi. Salah satu konflik yang paling aneh dalam sejarah. Kalau biasanya sejarah terjadi perang karena pembunuhan, karena apapun, nah ini yang paling aneh. So ini dimulai pada tahun 1846 dengan perjanjian Oregon. Jadi di perjanjian Oregon, Amerika dan Inggris bersepakat membagi wilayah Oregon secara damai. Tapi mereka tuh nggak sepakat soal siapa yang punya Pulau San Juan. Jadi ada satu pulau tuh yang mereka tuh masih nggak sepakat direbutin. Si Inggris bilang, ini punya kami nih. Ya Amerika nggak mau kalah dong. Amerika juga bilang, enggak, punya kami kok. Dan alih-alih ngobrol baik-baik, kedua belah pihak itu malah justru tinggal di sana. Jadi mereka berdua di negara berdua langsung menempati pulau tersebut. Jadi nggak ada pembagian resmi nih. Pulaunya punya siapa tuh nggak jelas. Nah, berjalan waktu tahun 1859, di pulau tersebut seorang petani nih ada bernama Charles Griffin. Nah, kebetulan Charles Griffin ini kan petani yang punya babi. Nah, si babinya juga doyan banget makan kentang. Lalu di pulau itu juga ya tetanggaan lah ya, tetanggaan perkebunan, sesama petani juga. Tapi bedanya ini petani Amerika, namanya Lyman Cutler. Petani Amerika yang juga suka kentang, tapi gak suka babi. Nah jadi dia bertaninya itu kentang, cuman gak suka babi, jadi dia gak punya babi. Nah suatu hari Cutler nih lagi jalan-jalan nih di kebun dia. Biasa lah ya kan, lagi ngecekin kebunnya gimana, ada hama atau enggak. Tiba-tibanya dia lihat ada yang bergerak nih di tengah kebun, sementara dia nggak punya peliharaan. Pas dia awasin bener-bener, ternyata ada babinya Griffin lagi berkeliaran di kebunnya. Dan lagi ngapain? Dia lagi makanin kentangnya si Cutler. Nah, langsung dia kokang lah senjatanya, dia tembak babinya si Griffin. Terus Griffin karena jaraknya nggak terlalu jauh, dia dengar bunyi tembakan, kaget. Terus lari, lari dia kejar arah bunyi tembakan. Nah, disitulah dia melihat babinya terkapar, sudah bersimbah darah. Kasihan banget Ica ya, udah kena tembak. Terus Griffin ngomong, lu tembak babi gue, sambil marah-marah. Cutler jawab, babi lu makanin kentang gue. Kata Griffin, lah lu bisa aja usir, ngapain lu tembak? Terus kata Cutler, lu yang harusnya jaga babi lu, malah nyalahin gue. Nah, itulah ya sebuah perselisihan yang amat sangat klasik antara bapak-bapak. Tapi alih-alih cuma urusan tetangga, lah ini jadi masalah perbatasan internasional. Griffin minta ganti rugi $100 atau sekitar 3.000 di zaman sekarang. Tuh kalau dirupiahin 45 miliar. Iya, Cutler menolak lah dan eskalasi dimulai. Nih,
jatuhnya jadi dua negara nih ribut. Dan tentu aja Amerika tuh nggak mau kalah. Jadi mereka langsung respon, kirim tentara tuh ke pulau itu. Terus Amerika bilang, kami akan membela tanah kami. Padahal tanahnya kan lagi nggak jelas ya. Pulau San Juan nggak jelas punya siapa, belum jelas. Nah, karena sudah melibatkan tentara, maka tentara berkemah di pulau itu selama berminggu-minggu. Mereka semua takut nembak duluan karena ntar mereka bingung. Kalau misalnya mereka nembak duluan, jelasinnya ke jenderal-jenderalnya itu gimana? Masa iya mereka jelasin kita berperang gara-gara ada babi terbunuh? Nah itu yang bikin bingung. Jadi tentara Amerika cuman berkemah doang, nggak ada yang nembak. Tentara Inggris juga sama, saling berkemah aja di pulau itu. Belum terjadi baku tembak gitu. Nah akhirnya karena capek udah berminggu-minggu konfliknya nggak jelas, nah, ada yang akhirnya ngasih ide. Kedua belah pihak sepakat. Jadi kayak mereka bikin kesepakatan aja nih. Yaudah kita cari orang penengah deh. Nah yang dipilih itu Kaisar Wilhelm I dari Jerman. Terus setelah dia berpikir tuk tak, akhirnya Kaisar Wilhelm I dari Jerman bilang, pulau-pulau itu milik Amerika. Ya, otomatis ya senang banget lah Amerika ya kan, karena udah disepakati, solusinya udah jelas dari Wilhelm bahwa bilang pulau-pulau itu milik Amerika. Ya udah, akhirnya nggak jadi perang karena perbatasannya udah jelas, pulaunya juga udah jelas. Jadi nggak ada yang mati, nggak ada yang tembak-tembakan yang terjadi. Walaupun namanya perang, yang mati kecuali si Ica doang. Dan ya itulah ya salah satu pentingnya ilmu komunikasi menggunakan diplomasi. Nggak harus mengorbankan nyawa. Jadi kalau aku di posisi yang sama dengan Kaisar Wilhelm I dari Jerman, ya aku bakalan membuat keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari terjadinya pertumpahan darah atau perang ya. So itu aja dari aku. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari cerita ini dan juga terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.